Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai pedoman kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun sering sekali terjadi peristiwa yang melanggar nilai-nilai Pancasila seperti kasus yang akan kami bawakan, yaitu insiden pengeboman yang terjadi di SMA N 72 Jakarta yang terjadi pada 7 November 2025 lalu yang dilakukan oleh siswa sekolah tersebut yang berinisial FN yang masih berusia 17 tahun. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa dampak globalisasi digital yang terjadi pada remaja Indonesia dan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, sila-sila Pancasila apa saja yang dilanggar dalam kasus pemboman SMA Negeri 72 Jakarta dan bagaimana tercermin dalam tindakan pelaku. Yang kedua, apa faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mendasari aksi, termasuk analisis isi catatan pribadi pelaku. Terus yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang dapat diterapkan berbasis nilai Pancasila untuk mencegah kejadian serupa dan pemulihan. Ada 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kasus pemboman SMA Negeri 72 Jakarta. Terus yang kedua, mengidentifikasi penyebab akar masalah dari aspek sosial, ekonomi, dan politik dengan memasukkan analisis surat dan update berita terkini. Yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi berbasis Pancasila yang dapat diterapkan oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk pencegahan dan pemulihan. Uraian teoritis. Pancasila menjadi dasar negara yang memuat 5 sila yang berkaitan. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap Tuhan dan penghormatan terhadap kebebasan keberagaman. Sila kedua menekankan martabat manusia dan penolakan terhadap kekerasan. Sila ketiga menekan kesatuan bangsa dan keberagaman. Sila keempat mengarahkan pengambilan keputusan melalui suatu musyawarah. Sila kelima menegaskan pemerataan keadilan dan berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan berbangsa, nilai Pancasila terlihat melalui sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, penolakan yang merugikan orang lain, serta kebiasaan menyelesaikan masalah melalui suatu musyawarah. Dilakukan pendidikan, nilai ini menjadi landasan membantu karakter agar tetap terdidik, beriman, berakhlak, dan menghargai keberagaman sesama dan memiliki komitmen terhadap bangsa. Kronologi peristiwa pengeboman di SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 November 2025 yang dilakukan oleh siswa berinisial FN berusia 17 tahun. Peristiwa ini terjadi akibat bullying, isolasi sosial, dan inspirasi kekerasan daring yang dialami oleh pelaku. Pelaku membawa 7 buah bom. Ledakan pertama itu terjadi di musola tepat pada saat sholat Jumat pukul 12:02 waktu Indonesia Barat, dan diikuti ledakan kedua yang berada di kantin. Peristiwa ini menyebabkan 96 korban luka termasuk pelaku tanpa adanya korban jiwa. 4 bom sudah diledakkan, sedangkan 3 sudah diamankan oleh pihak yang berwenang. Dan pelaku sudah diamankan dan dievakuasi, dan area pengeboman sudah disterilkan oleh pihak BRIMOB. Hingga Desember 2025, tanggal 10 sampai 29, korban sudah dirawat dengan dukungan psikologis. Dan pelaku sudah diperiksa oleh polisi mulai dari 3 Desember untuk mengamati lebih dalam motif pengeboman kasus ini. Di dalam kasus ini terdapat beberapa Pancasila yang dilanggar. Contohnya adalah
adalah pelanggaran pada sila pertama, yaitu dengan meledakkan bom di musola pada saat sholat Jumat, menulis tulisan religion rapist di surat, dan mengganggu ibadah dan merusak toleransi beragama. Lalu pelanggaran terhadap sila kedua yaitu dengan melukai 96 orang tak bersalah, menunjukkan kebencian rasial, dan memilih kekerasan ekstrim daripada solusi yang lebih baik. Lalu pelanggaran terhadap sila ketiga yaitu karena pelaku terinspirasi dari pelaku teror sayap kanan luar negeri. Kaos yang bertuliskan natural selection dan tulisan nama pelaku teror di senjata, mengadopsi ideologi asing yang menolak Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran terhadap sila keempat dan 5, yaitu dengan mengabaikan musyawarah dan memilih jalan kekerasan, menimbulkan trauma dan ketidakadilan bagi korban dan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut adalah yang pertama, faktor sosial dan psikologis. Faktor sosial dan psikologis menjadi penyebab utama kejadian tersebut. Pelaku mengalami isolasi sosial yang sangat berat dan tidak memiliki teman sejak masuk SMA, merasa aneh dan tidak layak, serta menderita depresi mendalam hingga berulang kali menyatakan, "Mungkin aku sudah pantas mati." Lalu berikutnya ada dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak dominan, namun pelaku dapat dengan mudah mendapatkan bahan peledak seperti kalium dan pemicu jarak jauh karena lemahnya pengawasan terhadap perdagangan bahan kimia, ditambah ketidakstabilan keluarga akibat orang tua yang bercerai. Lalu yang terakhir ada dari faktor politik. Faktor politik menunjukkan pergeseran radikalisasi remaja Indonesia. Menurut BNPT, jumlah anak yang terpapar konten kekerasan atau teror daring melonjak dari hanya 17 anak sepanjang 2011 hingga 2017 menjadi 110 anak sepanjang tahun 2025 saja. Dampak-dampak dari kasus tersebut. Yang pertama dari faktor sosial, muncul rasa takut massal, banyak siswa yang mengajukan pindah sekolah, dan masyarakat memberi stigma negatif terhadap SMA Negeri 72 Jakarta. Lalu dari faktor pendidikan, proses belajar mengajar terganggu, motivasi siswa turun, infrastruktur sekolah rusak, kepercayaan orang tua terhadap keamanan sekolah menurun. Lalu dari faktor ekonomi, yaitu biaya pengobatan korban yang ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perbaikan fasilitas sekolah. Lalu dari faktor psikologis, korban mengalami PTSD, depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa aman di sekolah. Rekomendasi solusi berbasis Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan, korban dan warga sekolah mendapat dukungan psikososial serta ruang ibadah yang aman kembali. Pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, pelaku tetap diproses hukum, tetapi wajib direhabilitas dengan pendamping psikiatri agar luka mental sembuh. Pada sila ketiga, persatuan, sekolah wajib punya sistem deteksi dini gangguan mental dan kesepian. Pada sila keempat, kerakyatan, memperkuat sinergi sekolah, orang tua, serta masyarakat untuk memantau perkembangan psikologis anak. Pada sila kelima, keadilan sosial, program literasi digital yang mengajarkan etika imunitas terhadap konten kekerasan atau radikal dan nilai kebangsaan. Kesimpulannya, tragedi pengeboman SMA 72 Jakarta pada 7 November 2025 merupakan pelanggaran berat terhadap Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Aksi ini bukan terorisme agama terorganisir, melainkan wujud baru memetik violence yang lahir dari kesepian ekstrim, depresi remaja, dan radikalisasi daring melalui peniruan pelaku kekerasan massal global. Kasus ini membuktikan bahwa ancaman terbesar kini bukan hanya ideologi instruktur, tetapi kesehatan mental yang terabaikan dan ruang digital yang tidak terkendali. Pancasila tetap menjadi solusi, dari rehabilitas manusia pada sila kedua hingga literasi digital kebangsaan pada sila kelima, agar Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya semboyan, tetapi sebagai benteng nyata bagi generasi muda Indonesia sekarang.